Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin waghshihillahumma binurika kama ghashayatuhu sahabatu tajalliyat fa nadhara ila wajhika al-karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adahu min kulli su'. Allahumma farrij karbana kama wa'adta amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifu su'a ala alihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat My Quran dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat My Quran dimanapun anda berada, alhamdulillah sudah pertemuan ketiga tanpa terasa ya, dan alhamdulillah antusias sahabat My Quran sangat luar biasa ya. Dilihat dari pengiriman tugas, begitu juga dengan dengan kehadiran yang presentasinya lebih sangat tinggi ya. Artinya kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan ketika kita mencintai Al-Quran dan kita juga akan dicintai oleh Al-Quran, maka mudah-mudahan kita menjadi Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Diri kita adalah cerminan Al-Quran. Kun Qur'anan yuhibbunal Qur'an. Ada Syekh Samih Salim mengatakan kun Qur'anan yuhibbunal Qur'an. Jadilah diri kalian sebagai Al-Quran yang berjalan, cerminan sebagai Al-Quran ya. Maka yuhibbunal Quran, maka dengan orang-orang melihat diri kita adalah cerminan Al-Quran, maka ketika itu orang-orang akan mencintai Al-Quran. Artinya orang-orang akan menyukai kita dan menyukai akhlak kita, sehingga itu adalah dakwah secara diam ya. Dakwah yang paling efektif, yang sangat efektif, dan itu dilaksanakan secara diam. Artinya kunu du'atan wa antum shamitun, kata Umar bin Khattab, jadilah kalian pendakwah tetapi kalian dalam keadaan diam, tidak berbicara. Dengan apa? Bi akhlaqikum. Artinya seandainya kita bisa memperbaiki akhlak kita dengan akhlak Al-Quran, maka insyaallah kita akan menjadi para da'i, orang-orang yang memiliki keberkahan dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran, Allah catat kita sebagai ahlul Quran, dan insya Allah kita akan menjadi keluarga Allah dan orang-orang spesial atau orang-orang pilihan. Qari'ul Quran ahlullah wa khasatuh. Orang-orang yang membaca Al-Quran adalah keluarga Allah di dunia dan orang-orang spesial di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah demikian. Baik, sahabat My Quran sudah bergabung bersama kami ya. Yang pertama adalah Bapak Subandi Raharja ya, dari Sumatera. Hadir Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Suwadi dari Kabupaten Cirebon. Hadir Ustadz. Ahlan wa sahlan ya. Kemudian Bapak Gandung Triyono dari Tangerang Selatan. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Wihendra dari Jakarta, Fatmawati Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya. Kemudian Bapak Ali Upri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Ahlan wa sahlan ya. Kemudian Bapak Billy Fabio dari Demak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Rustan dari Palu. Hadir. Ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Yudi dari Cikarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Bangun Hapsoro
dari Sampit, Kalimantan Tengah. Hadir Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik sahabat My Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk tugas kedua kemarin ya, secara umum pengucapan huruf jauf sudah bagus ya. Kemudian secara umum pengucapan huruf aqsal halq juga bagus. Tinggal beberapa koreksian sedikit-sedikit, tetapi secara umum mayoritas bacaannya sudah bagus. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin bagus lagi ya. Kemudian Bapak Jayadi hadir dari Jakarta, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Hendra Wicaksono dari Bintaro Tangerang, ahlan wa sahlan. Baik sahabat My Quran dimanapun Anda berada, sedikit koreksian terkait huruf jauf ya. Pertama tentang tugas ya. Pertama huruf jauf itu apa? Huruf yang huruf waw sukun, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah, kemudian ya sukun sebelumnya kasrah, kemudian alif sebelumnya fathah. Maka dibacanya bagaimana? Pertama adalah dia hanya antara rongga mulut dan rongga tenggorokan saja, tidak melalui hidung. Ya, maka tidak boleh nu hi ha, tidak demikian, tapi nu hi ha, ya. Lepas. Nah, jadi untuk tugas yang pertama, yang tugas 2A ya, nuhiha. Kemudian seandainya dipisah, tidak boleh menekan nuhiha. Nah, tidak demikian ya. Jadi nuhiha kalaupun dipisah. Nuhiha. Nah, ini cara membacanya. Nah, kemudian keseimbangan yang terpenting adalah dalam panjang pendek atau mad tabi'i itu adalah keseimbangan. Artinya ketika mad itu tidak disertai hukum-hukum yang lain seperti mad tabi'i bertemu hamzah menjadi mad wajib atau mad jaiz dan lain sebagainya, maka panjangnya adalah 2 harokat. Cara membaca 2 harokat adalah 1 goyangan. Nah, hati-hati membaca huruf kemudian terlalu banyak goyangan ya. Contohnya apa? Nu, nah itu 2 goyangan. Nu, hi, ha, itu 1 goyangan. Ya. Ini hati-hati, jangan sampai yang pertama 2 goyangan atau yang kedua 1 goyangan. Ini artinya tidak seimbang dalam pengucapan pengucapan mad tabi'i ini atau huruf jauf ini. Maka cara membacanya harus seimbang. Nuhiha, nuhiha ya. Cara membaca demikian, tidak nuhiha. Nah, ini tidak seimbang, harus seimbang. Caranya 1 goyangan, nuhiha ya. Maka seperti membaca suratul Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim ya. La ma itu harus sama. Tapi him kenapa tidak boleh berbeda? Karena itu ada hukum yang lain yaitu mad arid lisukun. Nanti insyaallah pembahasan hukum mad ini akan dibahas di kelas tajwid ya. Bukan di kelas makharijul huruf. Nah, saat ini kita sedang membahas makharijul huruf. Ya. Jadi pengucapan nuhiha yang pertama adalah tidak mentok, tidak nuhiha, tidak mentok, tapi nuhiha ya. Kemudian tidak melalui hidung ya, tidak nuhiha, tidak demikian ya. Yang benar nuhiha ya. Kemudian keseimbangan juga harus sama ya. Jadi harus sama, tidak tidak harus sama. Nuhiha keseimbangannya harus sama. Kemudian sudah hadir Bapak Hadi Chandra ya, hadir dari Ogan, Komering, Ilir, Masya Allah, Sumatera Selatan. Saya belum ke sana nih. Mudah-mudahan suatu waktu saya bisa ke sana ya Pak ya.
Nah, ini terkait huruf jauf ya. Begitu juga ada di sini ada kalimat ba, bi, bu, harus lepas daripada apa namanya hidung, tidak ba, bi, bu, tidak demikian. Harus ba, bi, bu, tidak ada perubahan ya. Nah, ini dalam pengucapan huruf jauf ya. Kemudian aksol halq. Aksol halq ini bagaimana? Nah, aksol halq pertama adalah huruf hamzah a ya. Maka dibaca sama, tidak boleh melalui hidung. Jadi a, tekanannya kuat. A, i, u. Nah, tidak boleh a, i, u ya. A. Nah, ini mentok ya. Nah, kalau yang mentok yang mana? Ini yang terakhir. Di sini ada kita lihat. Nah, ini yang saya kasih blok. Inilah yang mentok ya. Inilah yang mentok. Nah, ini yang saya blok ini adalah yang dibaca mentok a ya. Sedangkan yang awal a, yang kedua a. Nah, ini huruf hamzah. Pengucapan huruf hamzah dia terbebas daripada hidung ya. Jadi a. Nah, ini huruf hamzah. Dia tekanannya kuat apalagi ketika sukun ya. Nah, ini huruf hamzah. Berbeda dengan huruf hamzah, huruf h dia lemah ya. Dan dikatakan oleh Syekh Sami Salim, salah satu guru qiraah saya, beliau mengatakan bahwa ad'aful huruf ya, di antara huruf-huruf yang paling lemah adalah huruf H di antara huruf-huruf yang lain. Maka huruf H ini dia tebal H ya, tetapi tidak tekanannya tidak kuat, tidak H. Nah, tidak demikian, tapi H, hi, hu ya. Jadi tidak H, nah, tidak H, apalagi di dada H, nah, tidak demikian. Tetapi tidak kecil suaranya. Ada yang sebagian membaca dengan suara di sini tidak, bukan di tengah tenggorokan, tapi di bawah tenggorokan paling bawah, di pas di autar as-sautiyah atau al-autar as-sautiyah atau pita suara kita. Hi, hu, hi, hu. Nah, inilah pengucapan huruf H ya, huruf H. Baik, nah, kita lihat pada latihan. Nah, ini untuk yang ini sudah kita bahas, kita coba lagi, silahkan. Yang mau mengikuti silahkan ya. Nuhiha. Nah, ini adalah keseimbangan pengucapan huruf mad tabi'i ya, atau huruf-huruf mad. Nuhiha, tidak boleh nuhiha. Nah, ini pendek h-nya, harusnya sama ya, harusnya seimbang. Nah, inilah posisi penting pengucapan mad tabi'i ini. Keseimbangan itu penting ya. Kemudian selanjutnya kita lihat pada tugas 2B. Tugas 2B bagaimana pengucapannya? Kita lihat ya. Lepas. Hati-hati jangan menggunakan hidung. Nah, ini kepanjangan, saya ingin mencontohkan saja. Nah, tidak ada suara ya. Jadi ya, kita nomor 1 lepas. Kemudian tidak mentok. Nah, tidak. Lepas. Lepas ya. Yang kedua. Kemudian baru yang ada warna merah itu baru dibaca a ya. Saya ulangi. Lepas. Nah, yang merah a. Nah, ini karena ada sukun di situ ya. Kemudian a, i, u. Nah, tidak a, i, u. Nah, tidak demikian, tapi a, i, u ya. A, i, u, a, i, u. Nah, ini di sini banyak yang membaca a, i, u. Nah, ini menekan. Harusnya a, i, u ya. Kemudian a, i, u.
An, in, un. An, in, un. Cara membaca huruf hamzah ingat tidak a, tapi senyum, tetap senyum ya. Ada unsur senyumnya. Bibir kita agak ditarik. A, bukan a, tapi a. A, i, u, ya. U. Nah, kemudian a, i, u, ya. Kemudian nah ini cara mengucapkan huruf h, a ya. Artinya tetap ada senyumnya. Kemudian kita coba huruf h. Ya. Ingat huruf h adalah huruf lemah tetapi dia tebal ya. Kemudian ha, hi, hu. Aha, ihi, uhu ya. Ih, ya apa? Aha, ihi, uhu. Aha, ihi, uhu. Han, hin, hun. Ha, hihi, hihi, hu, ya. Demikian terkait pengucapan huruf tugas 2B ya. Mudah-mudahan menjadi evaluasi dan perbaikan dan sedikit gambaran semakin jelas gambaran untuk pembahasan atau bacaan huruf aqsal halqi ini. Baik sahabat My Quran dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan kepada pembahasan pertemuan ketiga, yaitu wasatul halqi atau tengah tenggorokan. Apa hurufnya? Hurufnya ada dua, adalah huruf ha dan huruf ain muhmalatani ya. Huruf ha dan huruf ain yang tidak ada titiknya. Huruf-huruf yang tidak ada titiknya, ha dan ain. Posisinya di mana? Yaitu di tengah tenggorokan. Ya. Nah, yang pertama adalah huruf ain. Huruf ain ini dibaca lentur, dia tidak menekan, juga tidak dibaca lepas. Maka ketika kita misalnya membaca na'budu, tidak dibaca na'budu, tidak demikian, tapi na'budu ya. Kemudian ketika tidak juga dibaca lepas, kalau lepas jadi nah ya. Maka huruf ain ini dibaca lentur, na'budu ya. Nah, kemudian kita lihat pada simulasi berikut ini ya. Nah, ini adalah huruf gambaran huruf ain dan huruf ha ya. Ya, ini adalah huruf ain ya. Yang ini adalah huruf ain, di mana posisinya di tengah tenggorokan. Jadi disempitkan tenggorokan kita, dinding tenggorokan kita sempitkan. Kemudian di situ ada tekanan ya. Maka ada yang membaca huruf ain dengan hidung tidak demikian. Padahal huruf ain ini adalah huruf tenggorokan ya. Ya. Jadi dibaca di tengah tenggorokan, bukan di hidung. Nah, ini kesalahan yang mayoritas. Banyak sekali sahabat My Quran ya, sahabat-sahabat kita yang membaca huruf ain dengan menggunakan hidung. Padahal huruf ain ini bukan huruf hidung, dia adalah huruf tenggorokan. Maka yang benar ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf ha. Kita lihat. Nah, ini adalah kita sempitkan dinding tenggorokan kita. Kemudian mengalirlah suara tipis. Nah, cara membacanya bagaimana? Ha, ya. Tekanannya lemah, tetapi tipis. Ha, ya. Ini paling mudah adalah orang-orang yang suka makan pedas. Ya. Kalau orang kepedesan bagaimana? Pedas. Nah, walaupun ya kalau kepedesan itu tekanannya kuat. Nah, tinggal dilemahkan aja sedikit. Ya. Kalau pedas kan, nah ini orang pedas. Tapi kemudian dilemahkan sedikit, maka sudah di posisi huruf ha ya. Nah, atau ketika kita minum air segar ya. Ketika kita kepanasan, kemudian kita meminum air yang segar, maka akan terdengar Nah, inilah suara huruf ha ini. Jadi huruf ha ini tipis ya,
dan tekanannya lemah ya. Sama seperti huruf H, tetapi kalau H tekanan tebal tetapi tekanannya lemah. Sedangkan huruf H tipis walaupun tekanannya lebih kuat daripada huruf H tetapi termasuk tekanan yang lemah. Maka H, ah ya. Jadi pengucapan huruf H di mana? Di tenggorokan bagian tengah. Inilah cara pengucapan huruf H dan huruf Ain ya. Maka mudah-mudahan bisa menjadi patokan pengucapan huruf yang sesungguhnya. Sudah masuk banyak juga nih. Alhamdulillah. Bapak Lukman Hakim dari Tangerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Mauludin, hadir Ustadz, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Ari Purbayanto, baru berhasil masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bogor. Ahlan wa sahlan Bapak Ari ya. Kemudian Bapak Arif Pajar Nugroho, hadir, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Dani Rahma Wijaya dari Jakarta, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat My Quran, kita masing-masing kita coba ya. Silahkan yang tidak berhalangan untuk mengikuti. Ingat, yang pertama huruf Ain. Huruf Ain di mana? Sama di sini ya, bukan di hidung ya. A ya, saya ulangi. Ya. Jadi ingat, lagi-lagi huruf Ain dan huruf H ini adalah huruf senyum. Maka baca dengan tidak nah, tidak demikian, tapi ada senyum. Ya. Ingat, kita lihat di sini ada hamzah dan ain, maka bedakan. Ya. A dulu baru ya. Kemudian selanjutnya saya ulangi, Nah, demikian sahabat My Quran, mudah-mudahan bisa menjadi patokan cara membaca Al-Quran, cara membaca huruf Ain dan huruf H. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, Ustaz kok susah sekali, saya belum bisa mengucapkan huruf ini. Harus diingat, pertama harus kita syukuri bahwa kita lahir di Indonesia dan lidah orang Indonesia adalah lidah yang paling lentur. Maksudnya lentur itu bagaimana? Dia bisa masuk ke dialek manapun. Ketika berbicara bahasa Inggris, maka bahasa Inggrisnya mirip seperti orang Inggris. Ketika berbicara bahasa Arab, maka dialeknya seperti orang Arab. Dan ketika bahasa apapun seperti itu. Berbeda dengan mereka-mereka orang luar negeri yang belajar bahasa Indonesia, maka akan terlihat, oh ini orang Inggris bicara bahasa Indonesia, terdengar dialeknya tidak bisa berubah, dia tetap seperti orang Inggris. Begitu juga misalnya orang Cina berbicara bahasa Indonesia, akan terdengar logat Cinanya. Sedangkan orang Indonesia ketika dia berbicara bahasa Arab, memperbaiki bahasa Arab dengan dialek yang luar biasa, dia bisa dan dia mampu. Nah, kemudian ketika berbicara bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya pun sangat bagus dan pronunciation-nya juga sangat bagus. Kenapa demikian? Karena Allah memberkahi kita dengan lidah yang lentur. Maka keberkahan itu harus kita syukuri dengan menambah nikmat, menambah syukur dengan cara apa? Memperbaiki bacaan kita, dan tidak ada sesuatu yang sulit di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau berusaha. Dan Allah tidak menilai hasil, tetapi Allah melihat apa yang kita usahakan. Mudah-mudahan usaha Bapak atau sahabat My Quran dalam memperbaiki makharijul huruf ini mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan atas nama pribadi mudah-mudahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya dihiasi oleh Allah, langkah kita, hati kita dan ucapan kita dengan hiasan Al-Qur'an. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum.
Satu lagi Bapak Willy dari Cikarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ucapkan hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.